tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan Zawawi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa dhakkirna 'ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap manajemen PT LFA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita, pembimbing kita, Salahuddin, Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Kudrah kekuasaannya, iradah kehendaknya jualan Allah pertemukan kita di majlis manasik untuk sama-sama mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah kita semua dalam rahmat dan keridhaan Allah. Amin. 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 Kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, amin, diberikan kekuatan, amin, diberikan kehusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 13:31. Kita sepakati insya Allah saya kelar memberikan manasik sekitar jam 7 malam baru selesai. Bapak Ibu setuju apa enggak? Ya. Tidak? Sama dengan saya. Saya juga enggak setuju. Saya pengen 10 menit selesai. Lebih cepat lebih bagus. Baik, kalau gitu langsung kita gigi 3. Ya. Umrah. Apa itu umrah? Langsung aja Ibu. Dalam bahasa Arab, bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah nanti dengan anak-anak di Mekah. Itu 5 tahun pintar bahasa Arab. Bahasa daerahnya. Dalam bahasa Arab, umrah itu asal kata dari amar wa yu'ammir, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan tanah haram. Meramaikan Makkah Al-Mukarramah. Meramaikan Masjidil Haram. Yang di dalamnya terdapat Ka'bah Al-Musyarrafah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Multazam, Safa, Marwah. Yang itu semua adalah tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Nah, umrah ditinjau secara istilah atau terminologi az-ziyarah, al-qasdu ila baitil haram linusuk. Ziarah mengajakkan diri ini untuk menuju Masjidil Haram, untuk menuju tanah haram, yang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan umrah itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Maka umrah itu kan memiliki rukun. Rukun umrah. Apa itu rukun? Rukun itu kalau saja salah satu daripada hal itu ditinggalkan, maka umrah itu nggak sah. Ibadahnya nggak sah.
Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram. Ya, apa ini? Kalau perbedaan antara umrah dan haji. Iya Bu. Apa itu ihram? Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Sudah semua ada pakai ihram ini? Halo? Ada ya? Ihram itu pakaiannya putih. Kenapa putih? Kata Nabi At-Tahur lebih bersih, lebih suci. Lebih bersih, lebih suci. Dan ketika hamba Allah berihram, seakan ia dilahirkan kematian. Ketika kita meninggal dunia, saya doakan seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan 100 tahun lagi meninggal dunia. Ya kan doa panjang umur, 100 tahun lagi meninggal dunia. Insya dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita meninggal dunia, yang pertama kita diapain? Dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Kemudian dikuburkan. Setelah dimandikan, kita dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis dengan kain ihram yang kita kenakan. Ini menunjukkan betapa hamba-hamba Allah yang berihram siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Oleh karena ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, itu adalah merupakan bukti hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi Aqyasu min ummati aktsarahum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan ahli hikmah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Nah, kemudian ikram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak, ritual ibadah yang kita lakukan itu bergantung dengan niatnya. Maka mulai detik ini, sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah haram, ikhlaskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, besok kita diberangkat umroh, kira-kira ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya ini wajah-wajah penghuni surga semua. Wajah-wajah orang-orang ikhlas dan wajah-wajah orang yang penuh dengan masalah. Memang hidup-hidup penuh dengan masalah, Bu. Apalagi yang ngomong, masalahnya banyak. Hidup itu ujian. Dan ketika Allah uji, itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Idza haballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah. Sehingga Allah itu ingin melihat bagaimana rintihan hamba itu di tengah malam. Maka bagi hamba Allah yang beriman, ujian itu dijadikan tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia bisa untuk menangkap hikmah di balik semua peristiwa dan kejadian yang Allah takdirkan pada diri. Rukun umrah yang kedua apa? Yang pertama tadi ihram, niat. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah
sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan betapa sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Allah akan senantiasa mengintai kalau kita di dunia ini. Ketika kita sebagai hamba Allah senantiasa sadar hidup dan kehidupan kita dalam perhatian Allah, dalam tontonan Allah, otomatis orang-orang yang sadar dalam perhatian Allah, dia akan menjauhkan kemaksiatan. Ketika dia beribadah, dia sadar dalam ibadah itu ditatap sama Allah. Dalam sholat itu ditatap sama Allah. Dalam baca Quran itu ditatap sama Allah. Dalam tawaf itu ditatap sama Allah. Dalam sa'i itu ditatap sama Allah. Dalam tahallul itu ditatap Allah. Maka orang itu akan berusaha untuk bisa menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Itulah makna sebuah doa yang sering kita baca seusai melaksanakan salat fardu. Allahumma a'inni. Ada yang apa? Yang sudah hafal silakan ya angkat tangannya kemudian dilafazkan doa ini. Insya Allah akan mendapatkan hadiah spesial dari NRA. Hadiahnya adalah brosur umrah. Mau? Ya Allah, ini saya ngomong sambil ngantuk nih, nahan ngantuk ya. Tadi baru datang, ya kan? Masuk ke ruang AC, langsung makan. Kenyang, di bawah AC. Bawaannya pengen apa? Pengen apa? Bawaannya pengen manasik aja. Pokoknya pengen tidur, ngantuk. Ya, sampai di mana tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini adalah merupakan doa yang dipesankan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Hai Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa ini seusai melaksanakan sholat fardu. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk. Sehingga nanti pelaksanaan umrah kita itu ihramnya yang terbaik, tawafnya yang terbaik, yang terkhusyuk, yang ternikmat. Ketika tawaf itu enggak selfie-selfian. Ketika tawaf itu konsen zikir doa, enggak ngegosip ketika tawaf. Lagi sempat-sempatan kau gosip ketika tawaf itu. Ibu tahu nggak gosip itu? Bu, tahu nggak gosip? Tahu nggak gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Laki-laki pagi-pagi beli sayur, ketemu temennya, itu pada gosip tuh laki-laki. Dasar laki-laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah malam. Balik saja. Allah. Ketika kita bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo? Ini kayaknya sudah banyak yang sering berangkat umroh ya. Arah putaran tawaf itu ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke kiri. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Mengencangkan baut ke kanan, melepaskannya ke kiri. Maka hamba Allah yang bertawaf seakan ia melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, statusial, harta yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa adalah bekal takwa kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf seakan mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim
Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Sucikan kami ya Allah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita zikir dengan nada seperti itu, ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Ingat dengan kematian. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah bacaan yang disunnahkan dibaca ketika kita bertawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ketika kita bertawaf, seakan kita bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang beriman siogianya, ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, satukan jasad ini, ruh ini bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma-Mu lewat zikir dan doa yang dibaca ketika tawaf. Nah, kemudian rukun Allah yang ketiga, sa'i. Ini dipersingkat saja. Apa itu sa'i? Sa'i itu dalam bahasa Arab asal kata dari sa'a yas'a, yang artinya adalah usaha, ikhtiar. Usaha ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan, ya kan? Kewajiban kita doa maksimal, kemudian ikhtiar maksimal, barulah perkara itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa artinya kesucian, Marwah itu tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, itu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke bukit Safa, turun kita menuju Marwah. Kemudian dari Marwah kita turun lagi ke Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat kita akan ditempatkan pada makom yang terpuji. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan wafat. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Itulah hidup dan kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rukun umrah yang selanjutnya apa itu? Tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, mencukur rambut. Sunnahnya dicukur habis bagi laki-laki, dibotak. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya habis ketika bertahallul. Mencukur habis rambutnya ketika bertahallul. Sampai Rasulullah mengulangi 3 kali doa itu. Sahabat bertanya, walil muqassirin, untuk hamba Allah yang membedakan rambutnya bagaimana ya Rasul? Kata
Rasulullah walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang membedakan rambut. Jadi kalau mencukur habis dapat 3 doa dari Rasulullah. Kalau cuma dipotong sedikit, nah itu cuma dapat doa satu. Bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Jawab yang kompak. Bapak-bapak mau 3 atau 1? Oh, banyak. Apanya? Mencukur rambutnya, ya. Insya Allah pengen dapat doa 3 dari Rasulullah. Ya. Nah kemudian tahallul itu menggunting rambut, minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita potong, rambut yang kita cukur di tanah haram, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Nah kemudian kita akan urut perjalanan kita dari awal sampai akhir. Baru kita mulai manasiknya. Ya, tolong didengarkan, disimak, dihayati, dipahami. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan akan menghantarkan ibadah kita menuju kesempurnaan, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan pegang. Ini sudah dapat semua Bapak Ibu? Ya. Insya Allah kita berangkat pada hari apa? Kamis malam ya. Jadi dini hari. Pastikan seluruh jamaah jam 8 malam, jam 20.00 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, Gate 2 atau Gate 3. Kumpulnya adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, kumpulnya di mana? Di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan, bukan di dalam. Kalau di dalam bayar masing-masing. Jam berapa Ibu? Jam 8 malam. Ya, insya. Jadi besok malam ya. Nanti take off pesawatnya jam berapa? Jam 12 lewat 15 menit. Ya, jadi besok malam jam 8 malam kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Titik kumpulnya adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Nah kemudian insya Allah kita sampai di Dubai itu jam 5.30. Kemarin 1 bulan yang lalu saya pun dari Dubai. Ya, jadi kemarin itu turun dari pesawat, itu kemarin naik bis katanya. Kadang naik bis, kadang nggak naik bis. Waktu kemarin saya itu naik bis, kemudian diantarkan kita. Maka nanti kalau misalnya ada bis yang jemput, ya di bawah pesawat itu turun langsung naik aja. Ya, nanti kita akan menuju ya ke ruang imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai, oh kemarin itu segini. Kalau ada itu kemarin proses imigrasi, kemudian ya, bukan turun dari pesawat, kemudian kita melaksanakan sholat subuh dulu. Ya, melaksanakan sholat subuh itu di atas, kemudian belok kiri, itu ada musola. Setelah itu baru proses imigrasi. Imigrasi keluar, nanti titik poinnya itu adalah setelah itu kita mengambil barang-barang, koper besar, koper kecil dibawa masing-masing. Ya, koper besar, koper kecil dibawa masing-masing. Nanti kita ambil, kemudian kita dorong pakai troli, kita keluar dari bandara, kita kumpul di Starbucks. Di Starbucks. Nah, nanti insya Allah petugas kita sudah menunggu di sana. Ya, jadi kuncinya di mana? Titik poinnya itu di Starbucks. Nanti setelah itu baru nanti kita akan langsung city tour. Ya, saudara? Langsung city tour itu. Kita akan keliling-keliling kota Dubai. Nah, kemudian nanti langsung juga kita akan dari Dubai menuju Abu Dhabi. Ya. Kalau sholat Jumat di Abu Dhabi ya. Mudah-mudahan bisa sholat di MBZ ya. Ya, meski Masjid Muhammad bin Zaid. Nah, itu kan di Cikampek Tol itu kan ada MBZ. Nah, itu pemberian itu nama dari ya Presiden Dubai.
ya, yang telah memberikan masjid untuk Indonesia yang berada di Solo kan. Nah itu nanti kita lihat aslinya. Kalau di Solo itu miniaturnya, ya, aslinya itu adalah di Dubai. Masjid Muhammad bin Zaid itu masjid terindah di seluruh dunia. Nanti insya Allah kita akan ke situ ya. Insya nanti yang insya Allah membawa Bapak Ibu adalah guru kita Ustaz Salahuddin. Saya ingin menyampaikan manusia saja. Nanti yang ikut bersama seluruh jamaah adalah beliau. Ya, beliau ini Masya Allah orang kaya. Kadang-kadang sebulan 2 kali ke Dubai, ke Mekah gitu ya. Orang-orang mimpi pengen ke Dubai, pengen ke Mekah, dia tuh bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali kan. Saking kayaknya, alhamdulillah. Baik ya Bu. Nah kemudian nanti kita dari Dubai itu akan menuju Madinah. Hari apa itu? Nah coba lihat hari apa itu? Hari Sabtu. Kita dari Dubai menuju Madinah. Nah, gini. Perjalanan dari Dubai menuju Madinah sekitar 2 jam. Perjalanan dari Jakarta menuju Dubai sekitar 7 jam. Ya, maka Jakarta, Dubai, Madinah sekitar 9 jam. Jakarta, Dubai 7 jam. Dubai, Madinah 2 jam. Nah kemudian kita sampai di Madinah itu jam berapa? Lihat, coba lihat. Jam 16 lewat 10 menit ya. Berarti masuk waktu asar. Ya, kemudian dari Dubai kita berangkat jam 14.20. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar ya di bandara Dubai. Ya di jamak kosong saja. Ya asar zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nanti sampai di Madinah jam 16.10 menit. Kemudian proses imigrasi. Ya kemudian setelah itu kita akan turun. Nanti kita ambil koper kecil masing-masing di bawah. Ya kalau di Dubai koper besar, koper kecil di bawah masing-masing. Kalau di Madinah, sampai di Madinah yang kita bawa itu koper kecil saja. Koper besar silahkan tinggal. Nanti insya Allah kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Paham apa itu? Jadi sampai di Madinah, turun dari pesawat, proses imigrasi, turun, kita mengambil bagasi. Ya ingat sekali lagi. Bagasi kecil, koper kecil dibawa masing-masing. Koper besar ditinggalkan saja. Nanti akan diangkut oleh porter. Dan koper besar itu kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Tapi kalau kita dari Jakarta ke Dubai, sampai di Dubai, koper besar, koper kecil bawa sendiri. Nanti dari Dubai menuju ke Madinah, koper besar, koper kecil kita bawa sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan itu. Baik ya. Nah kemudian kita sampai di Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Munawwarah itu adalah bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota yang bercahaya. Kenapa Madinah itu disebut dengan kota yang bercahaya? Salah satunya adalah oleh karena di kota Madinah, tepatnya di dalam Masjid Nabawi, itu ada makam Rasulullah SAW. Ya kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu wajahnya putih memancarkan cahaya. Subhanallah. Orang-orang yang melihat menatap wajah Rasulullah pasti merasakan ketenangan, kedamaian. Satu ketika Bapak Ibu ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek di sini? Ada nenek-nenek di sini? Ya, nenek-nenek yang hadir manasik saya doain mudah-mudahan jadi bidadari di surga. Tadi nggak mau ngaku nenek-nenek. Setelah didoain bidadari di surga, saya nenek. Ya, itu si nenek punya masalah. Masalahnya begitu sulit. Kata si nenek dalam hatinya, aku harus datang kepada Rasulullah, mohon nasihat beliau. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi? Datang bertemu dengan Rasulullah, melihat menatap wajah Rasulullah. Si nenek ketika itu menundukkan kepala. Rasulullah bertanya, "Nek, kenapa kau tundukkan kepalaku? Nek, kenapa kau tersenyum?" "Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengadu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah. Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasulullah, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja." Subhan, hanya dengan melihat menatap wajah Rasulullah dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana orang melihat menatap wajah kita
jangan-jangan tambah masalah. Itu Rasulullah, beliau tuh sering baca bait maulid. Itu ada dalam maulid tiba itu ada sebuah pujian kepada Rasulullah. Mara'a wajhaka yas'al ya karimal walidaini auduka safil mubarak wirduna yauman nusuri Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wabani anta misbahu suduri Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawat. Maka nanti sampainya di Madinah itu tanamkan kerinduan kepada Rasulullah, tanamkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat-salawat yang kita bisa, minimalnya setiap lahan nafas detak jantung kita, setiap langkah kaki kita menuju Masjid Nabawi, senantiasa lisan ini basah dengan membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa orang yang mengucapkan salawat kepada kata Nabi satu kali, maka Allah akan balas salawatnya 10 kali. Maka berbanyak salawat di sana. Nah, kemudian nanti kita di Madinah itu, yang pertama kita akan ke Raudhah, Bapak Ibu. Kita akan ke Raudhah. Cuma begini, sekarang ini proses untuk masuk ke Raudhah itu pakai tasrif. Ya. Kadang keluar, kadang enggak tasrif. Maka saya paitkan saja, kalau memang nanti tasrif enggak keluar, maka konsekuensinya kita tidak bisa masuk ke Raudhah. Ya. Maka mulai dari sekarang ini perbanyak doa. Ya Allah, saya pengen masuk ke dalam Raudhah. Ya Allah, saya pengen sholat di Raudhah. Ya Allah, saya pengen berdoa di Raudhah. Berikan kemudahan sehingga aku bisa masuk ke dalam Raudhah. Ya, bulan kemarin saya kesana itu tasreh itu keluar. Besok malam mau ke Mekah. Nanti malam ini baru keluar. Kita jam 12 malam. Jadi jamaah semua didahului, ya, kumpul di lobi hotel, langsung menuju antrian menuju Raudhah. Ya, kalau normal biasanya, ya, ibu-ibu tuh biasanya pagi-pagi sesudah sholat subuh, kumpul tuh biasanya di lobi hotel, kemudian menuju Raudhah. Bapak-bapak biasanya setelah asar. Itu kalau normal ya. Maka mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan kita untuk bisa masuk ke dalam Raudhah. Insya Allah. Ya, karena yang menentukan tasrih itu adalah Kementerian Arab Saudi. Kementerian Arab Saudi. Bukan edaran. Kita cuma daftarkan kapan kita mendapatkan jadwal bisa ke Raudhah. Jadi sekarang ini kita harus mendapatkan tasrih, kemudian antri sekitar 1 jam. Antri, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke Raudhah, apa yang kita lakukan? Kalau pagi-pagi, ya, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat duha, misalkan. Kalau pada zuhur atau pada asar, kita masuk ke dalam
Raudhah, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid saja. Karena tidak ada sholat sunnah setelah sholat zuhur atau sholat asar. Nah kemudian setelah itu kita berzikir, kita berdoa. Sampaikan apa yang menjadi hajat keinginan kita ketika kita di Raudhah. Sampaikan. Ya, Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita ketika kita minta sungguh-sungguh kepada Allah selama kita berada di Raudhah. Maka pergunakan waktu yang sesaat itu semaksimal mungkin untuk mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Nah kemudian nanti kita akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ya, nanti kita keluar dari Masjid Nabawi, insya Allah kita akan menuju ya Jannatul Baqi. Kita akan berziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Di situ ada ya Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha, semua istri Rasulullah SAW kecuali Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi. Ya, banyak para sahabat, sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Insya Allah nanti kita akan ziarah ke sana. Insya. Nah kemudian yang kedua, nanti kita akan ziarah, ya, kita akan ziarah luar, kita akan city tour kota Madinah. Tolong, ketika kita ingin city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah mandi, pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, dan pastikan seluruh jamaah sudah dalam keadaan berwudu. Kenapa demikian? Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan. Barang siapa yang mendatangi Masjid Quba dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, kemudian melaksanakan salat di dalamnya 2 rakaat, kana lahu ka ajri umratin, maka baginya pahala seperti 1 kali umrah. Nah, ini fadilahnya. Maka usahakan nanti ketika kita ingin city tour kota Madinah, dari hotel itu sudah berpakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, kemudian dalam keadaan berwudu, ya kita masuk dalam Masjid Quba, kemudian laksanakan sholat di situ. Ya kalau pagi-pagi itu laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat duha. Ya tambah boleh sholat hajat. Ya waktu yang diberikan sekitar 15 menit. Ya untuk bisa menikmati ibadah di dalam Masjid Quba. Nah kemudian nanti kita dari Masjid Quba biasanya kita akan ke pasar kurma, ke kebun kurma. Dari kebun kurma nanti kita akan menuju Jabal Uhud. Ya. Nanti kita akan ke Jabal Uhud, ke Masjid Qiblatain, kemudian ke Khandaq. Insya Allah nanti sekitar 11:30 sebelum zuhur kita sudah sampai lagi ke hotel kita. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian selanjutnya, ini inti manasik dari sini. Hari apa itu? Kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah hari apa? Hari Selasa. Ya. Kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah hari Selasa. Begini, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Sekitar jam 10 atau setengah 11 pagi, seluruh jamaah hendaknya sudah mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kemudian setelah kita mandi, kita rapihkan kuku-kuku, bulu-buluan, ya. Kita rapihkan, kita bersihkan, kita rapihkan. Nanti sekitar jam 11, kita semua sudah siap pakai pakaian ihram. Yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang perempuan pakai pakaian ihram. Sekitar jam 11. Kemudian kita menuju ke Masjid Nabawi. Ingat, etika masuk ke dalam masjid perhatikan. Yang pertama, hendaknya berdoa. Allah maftah li abwaab rahmatik. Dahulukan kaki kanan. Kemudian laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat.
Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi sholat sunnah ihram di mana? Di dalam masjid Nabawi sebelum zuhur. Nanti waktu zuhur adzan berkumandang, selesai adzan biasa kita melaksanakan qobliyah zuhur. Qomat kita melaksanakan sholat zuhur bersama Imam Masjid Nabawi. Seusai melaksanakan sholat zuhur bersama Imam Masjid Nabawi, langsung berdiri, laksanakan sholat asar 4 rakaat atau 2 rakaat. Di jamak kosong. Ya. Silakan bisa kita laksanakan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat di jamak takdim, enggak di kosong. Ya, kalau 2 rakaat berarti di kosong. Seusai kita melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, langsung kita menuju restoran, menuju hotel, makan siang. Ya, kamar sebentar, bersih-bersih. Kemudian jangan lupa barang bawaan jangan sampai tertinggal. Langsung kita menuju bis, sekitar jam 2, kita sudah bertolak dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. 20 menit perjalanan kita dari Madinah menuju Mekah, kita akan mampir di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kita turun dari bis, masuk ke dalam Masjid Bir Ali, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, zikir doa sebentar, langsung menuju bis. Di atas bis, nanti kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana niatnya, lafaz niatnya? Sudah hafal semua? Lafaz niatnya sudah hafal semua? Besok mau berangkat umrah kok belum hafal? Belum hafal? Nah, kalau belum hafal, tolong jangan dihafalin. Biar ustaz tadi yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma umratan. Atau dengan lafaz yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Ya. Kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang mesti kita ingat, seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Yang laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Yang laki-laki tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang laki-laki tidak boleh menutup kepala. Yang ibu-ibu tidak boleh menutup muka. Yang ibu-ibu tidak boleh menutup telapak tangan. Yang berlaku bagi laki-laki dan ibu-ibu, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh bercembu bagi suami istri, tidak boleh berkata-kata kotor, nggak boleh berantem, ya, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah larangan-larangan ihram yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita melanggar ketentuan ihram. Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi larangan ihram itu berlaku setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah ketika kita berada di Dzul Hulaifah atau di Masjid Bir Ali. Nah, kita akan menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah sekitar 4-5 jam. Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, mengetahui larangan ihram, dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kita senantiasa disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berbanyak membaca zikir, doa, salawat di atas mana? Di atas visi. Perbanyak doa. Oleh karena doa orang yang berikhram itu mustajab dan doa musafir itu mustajab. Kita kan sedang musafir, ya. Nanti insya Allah sekitar jam 8 malam kita sudah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Biasanya itu setelah kita turun, ya nanti di atas bis kita akan dibagikan kunci kamar masing-masing. Ya, dikasih kunci kamar, kemudian turunkan, ya tas koper-koper. Biasa koper kecil bawa masing-masing. Koper besar tinggal saja. Insya Allah nanti kita akan temukan di depan kamar kita masing-masing. Nanti biasanya kita oleh mutawif, oleh pembimbing ibadah diajak ke restoran terlebih dahulu. Ya, makan malam terlebih dahulu. Ya, kemudian langsung nanti setelah makan malam kita menuju kamar kita masing-masing. Ya, bersih-bersih sebentar. Ingat, kita masih dalam keadaan berikhram, maka sesuatu yang ada sifatnya wangi jangan dipakai. Ya, sabun yang wangi nggak boleh. Kemudian sampo nggak boleh, odol nggak boleh, gitu ya. Kemudian itu, itu nggak boleh. Itu kan wangi nggak tadi ya? Kalau yang wangi nggak boleh, ya. Nah kemudian setelah itu, ya kita sudah dalam keadaan berwudu, nanti kita akan kumpul di lobi hotel dan seluruh jemaah insya Allah akan mendapatkan handset. Ya, ingat handset yang diberikan itu adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nanti dimulai lagi, dikumpulkan kembali setelah pelaksanaan tahallul. Nanti kita berkumpul di lobi hotel. Kita sudah dalam keadaan berwudu. Kita akan menuju Masjidil Haram. Ya, kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya terlebih dahulu. Jadi sholat maghrib, sholat isya itu di dalam Masjidil Haram. Insya Allah mendapatkan nilai pahala 100. Nah kemudian setelah itu kita melaksanakan tawaf, rukun umrah yang kedua. Di mana kita mulai untuk melaksanakan tawaf? Ya, kita akan melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Ya, setiap setar putaran itu berada pada rukun Hajar Aswad. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus yang memiliki 4 rukun. Rukun, ya artinya adalah sudut. Maka Ka'bah itu memiliki 4 sudut. Ya, memiliki 4 rukun. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yaman. Paham Bapak Ibu? Nah, ketika kita berada pada putaran yang pertama, kita mulai start tawaf itu di mana? Di rukun Hajar Aswad. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita angkat tangan, kemudian kita melambaikan tangan sambil mengecup. Ya, lambaikan tangan sambil mengecup. Itulah yang disebut dengan istiqlal. Ayo coba kita praktekkan. Bisa berdiri Bapak Ibu. Bilang-bilang, oke? Saya juga berjalan ini, ya supaya di depan multazam. Ya, apa itu multazam? Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itulah yang disebut dengan multazam. Multazam itu maudhi'un yustajabu fihi du'a, kata Nabi. Multazam itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jadi tempat-tempat yang mustajab, ya, yang ada di dalam Masjidil Haram, yang pertama adalah multazam. Apa itu multazam? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Yang kedua adalah Maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang ketiga adalah Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran yang berada di samping Ka'bah. Di atasnya itu ada pancoran emas. Ya, ada talang emas. Jadi kalau hujan airnya jatuh lewat talang emas. Ya.
Kadang-kadang orang Indonesia pengen doa di bawah pancoran emas, di multazam itu. Memang itu tempatnya mustajab. Ya, pas di bawah dia di bawah talang emas. Ya, pancoran emas. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancoran emas. Karena rumah saya di Depok, kecamatan Pancoran Mas. Ada orang Depok di sini? Nah, itu Hijr Ismail itu tempat yang sangat mustajab. Termasuk juga Safa Marwah, Rukun Hajar Aswad, itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah kemudian seusai kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kita disunahkan untuk berdoa di depan multazam. Setelah berdoa di depan multazam, kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Ya, sunnah itu setelah rakaat yang pertama, ya, setelah kita baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua, setelah kita baca surat Al-Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Hafal semua surat Al-Ikhlas? Saking ikhlasnya itu surat, alhamdulillah kita semua hafal. Qul huwallahu ahad. Nah kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kita akan menuju mas'a. Apa itu mas'a? Mas'a itu artinya adalah tempat sa'i. Ya, antara setelah kita melaksanakan sholat sunat tawaf, ya, di belakang maqam Ibrahim, kita akan menuju mas'a. Ya, sebelum kita melaksanakan sa'i, sunnah kita untuk minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka setiap kali kita minum air zam-zam, hendaknya kita harus berniat. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Ya Allah, istiqomahkan aku di jalanmu. Ya Allah, berikan aku keturunan. Ya Allah, berikan aku jodoh. Yang sudah nikah, ya Allah, langgengkan jodohku. Jangan minta jodoh lagi ya. Makanya kalau di sana bahwa bapak ibu-ibu tuh harus denger itu. Kira-kira suaminya doa apa ini? Ya, di sana kan doa mustajab. Ya Allah, tambahkan rizkiku dan istriku. Allah. Saya punya teman tuh ustaz tuh. Jemaah begitu. Itu setiap kali umroh, haji, itu doa saya bisa dengerin. Ya Allah, berikan aku istri yang soleh dan solehah segala macam. Gitu kan, istri yang solehah, istri yang ya bilang begitu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak nikah lagi ya. Berarti kalah doa sama istrinya. Istrinya juga doa juga. Ya Allah, biar aku laku tuh suami saya. Ya Allah. Ada itu ustaznya. Ya saya sebut temen itu jadi gibah ya. Nah kita minum air zam-zam. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita akan melaksanakan sa'i. Setelah kita minum air zam-zam, kita akan menuju mas'a. Ya, kita akan menuju tempat sa'i, kita akan menuju sofa. Ingat ya, syarat sah sa'i yang pertama dilakukan setelah tawaf. Yang kedua dilakukan di tempat sa'i atau mas'a. Yang ketiga sebanyak 7 kali. Yang keempat dimulai dari sofa dan diakhiri dari di marwah. Sunnah sa'i dilakukan dengan berjalan kaki, menutup aurat, suci dari hadas, bersih dari najis, berbanyak berzikir dan berdoa, berlari-lari kecil antara 2 pilar hijau, khusus bagi laki-laki. Kemudian terus menerus hindari berbicara dari yang tidak perlu, menyakiti orang lain,
memasuki area tengah kecuali darurat. Nah, kita naik ke Bukit Sofa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah, kita angkat kedua tangan. Sofa itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, maka nanti kita berdoa di atas Bukit Sofa itu. Nah, setelah kita berdoa, kita akan turun menuju Marwah. Nanti antara Sofa dan Marwah, kita akan melewati lampu berwarna hijau. Di atas pelapon itu, kita akan melewati lampu berwarna hijau. Yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab. Ayo, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Nah, kemudian kita langsung menuju Marwah. Sampai di Marwah, kita turun lagi menuju Sofa. Nah, kemudian nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau lagi. Ketika kita melewati lampu berwarna hijau, yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya. Nah, kemudian sampai kita ke Sofa lagi. Sofa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Sofa 2 kali hitungan. Ya, jadi putarannya begini, 1, bukan begini, 1, bukan, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Paham Bapak Ibu? Seusai kita melaksanakan sa'i, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Menggunting rambut, mencukur rambut, minimalnya 3 helai rambut. Ya, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Disunahkan untuk mencukur rambut. Bagi yang laki sunah untuk botak. Boleh digunting sendiri atau oleh orang lain. Mendahulukan menggunting rambut sendiri sebelum menggunting rambut orang lain. Kemudian tetap menjaga aurat, hindari tawaran orang yang tidak dikenal. Biasanya di sana itu ada anak-anak muda, ya, putra atau putri, remaja, orang-orang Arab itu. Mereka tahu kita selesai melaksanakan sa'i, kadang-kadang mereka itu menawarkan jasa pinjem gunting. Nah, dipinjem, kasih kita. Ya, nanti setelah kita pakai, menggunting 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya, nanti dikaliin sama dia. 1 kepala berarti 10 real tentunya. 4 kepala 40 real. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kalau kita nggak kasih dimarah dia. Gitu kan? Maka nanti pastikan setiap rombongan kita 2 atau 3 di antara kita ada yang bawa gunting. Ya, jadi kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan tahallul, berarti selesai kita melaksanakan ibadah umrah. Jadi umrah itu kalau kita laksanakan sekitar jam 10 atau setengah 11, maka insya Allah sekitar jam 1 malam, jam 1 pagi, kita selesai melaksanakan ibadah umrah. Langsung nanti kita menuju hotel kita, kemudian setelah itu, ya kita istirahat sejenak, kita mandi, kemudian jangan lupa, kita turun untuk melaksanakan sholat tahajud dan melaksanakan sholat subuh. Insya Allah. Nah, kemudian nanti insya Allah hari berikutnya, bebas hari berikutnya, insya Allah kita akan city tour kota Madinah, kota Mekah. Maaf ya. Bagi seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umroh 2 kali, maka dari hotel itu sudah mandi ihram, sudah pakai pakaian ihram ketika ingin berangkat menuju city tour kota Mekah. Ya, jadi dari kamar dari hotel itu sudah pakai pakaian ihram. Nanti kita akan berziarah kemana? Yang pertama ke Jabal Tur. Yang kedua nanti kita akan ke Jabal Rahmah. Ya, kita akan ke Arafah, kita akan ke Muzdalifah, kita akan ke Mina, dan nanti ya kita akan menuju Masjid Ji'rana. Nah, di Masjid Ji'rana bagi seluruh jemaah yang ingin melaksanakan umrah 2 kali, ya sudah pakai pakaian ihram,
Biasa kita masuk ke dalam masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, laksanakan sholat duha, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, laksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Di mana? Di Masjid Ji'ra'nah. Ya, untuk mengambil mikot umrah yang kedua. Nah, kemudian nanti seperti biasa, di atas bis kita akan dipandu oleh ustadz kita niat untuk melaksanakan umrah. Ya, umrah yang kedua. Dan umrah yang kedua itu boleh kita niatkan untuk siapa? Ya, kalau misalkan ibu kita sudah meninggal dunia, ya Allah saya niat umrah yang kedua itu untuk ibu saya. Ya, atau mungkin bapak saya sudah meninggal dunia. Oh, ini bapak sudah meninggal dunia, ibu sudah meninggal dunia. Kita pilih ibu. Ya, tapi bapaknya juga pengen umrahin juga nih. Sementara program BRI cuma 2 kali. Kalau kayak begitu, nama yang bapaknya sudah meninggal dunia itu kasih ustadz sholat. Ya, ustadz nih nama bapak saya, ya Anu bin Anu, ya tolong dipadarkan ustadz. Cuma ya syarat ketentuan itu berlaku. Bapak Ibu, syarat ketentuan itu berlaku. Ya itu namanya badan umroh. Biayanya sekitar 400 real. Ya. Biasanya sekitar 400 ya, bagi jemaah yang ingin membadalkan ya keluarganya yang sudah meninggal dunia. Boleh nggak dalam agama Islam? Boleh. Dalilnya begini, suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua, wa kuntu abarrahuma ala hayatihima, dan aku senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku hidup. Bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku meninggal dunia? Apa kata Rasul? Yang pertama, cara engkau berbuat baik kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia, yang pertama, anta soddaqo lahuma ma'as soddaqotika. Engkau bersedekah, kemudian kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibu yang sudah wafat. Maka kalau kita sedekah sekarang ini, udah niatin buat ayah dan ibu saja. Ya, apalagi yang sudah meninggal dunia, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah, yang kedua pahala birrul walidain. Nah, kemudian kata Nabi, wa anta hujja lahum mahajjatika. Kau berhaji, kau berumrah, kemudian kau niatkan haji umrahmu untuk ayah dan ibu yang sudah wafat. Maka berdasarkan hadis sahih ini, para ulama yang membolehkan untuk membadalkan umrah. Dan yang membadalkan itu siapa? Yang pertama, mereka yang sudah melaksanakan ibadah umrah. Yang dibadalkan siapa? Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita, orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua adalah orang yang sakit tapi tidak ada tempat sembuh. Usianya sudah 90 tahun atau mungkin 100 tahun. Udah nggak mungkin bisa diajak ke sana, nggak mungkin tawaf, nggak mungkin sa'i. Maka orang yang seperti itu boleh dibadalkan umrah atau haji. Baik, paham Bapak Ibu?